Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat semua, ketemu lagi dengan saya. Video kali ini saya akan menampilkan tentang produk kreatif dan kewirausahaan, yaitu produk home industry. Bahasan produk home industry kali ini yaitu tentang keamanan pangan. Selamat menyimak. Keamanan pangan ini sangat diutamakan untuk jaminan konsumen. Di sini terlihat beberapa gambar produk yang dengan pengawetan. Ada juga beberapa produk dengan kemasan tertentu. Jadi, untuk kepuasan konsumen, kita sebagai produsen harus menjamin keamanan produk pangan yang kita buat. Makanan yang baik atau yang bermutu itu ada beberapa ketentuan, yaitu aman jika dikonsumsi, bernilai kesehatan, praktis, berselera, dan halal. Tentunya semua orang ingin mengkonsumsi produk yang aman dari segi kesehatan, aman dari sisi hukum, dan juga aman dari sisi agama. Bernilai kesehatan di sini gizinya tercukupi, memenuhi standar gizi yang kita butuhkan. Praktis di sini tidak susah mengolahnya. Pengolahannya atau cara pengkonsumsinya itu sangat mudah. Berselera di sini makanan yang kita santap, yang ingin kita makan itu menggugah selera, sehingga akan menimbulkan atau menumbuhkan nafsu makan. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah halal. Halal ini biasanya bisa dilihat dari logo halal yang sudah dikeluarkan oleh MUI. Ini ada tata cara tersendiri. Kita lanjutkan. Keamanan pangan. Keamanan pangan kurang lebih definisinya adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi. Keamanan pangan ini akan memberikan kepuasan konsumen untuk mengkonsumsinya. Berikutnya, faktor pengganggu keamanan pangan. Jadi, beberapa hal yang dapat mengakibatkan produk pangan itu tidak aman. Yang pertama ada faktor kimia, yang kedua faktor mikroorganisme, dan yang ketiga faktor fisik. Faktor kimia.
Secara alamiah misalnya bisa dilihat pada kentang, itu mengandung solanin. Pada kopi atau teh terdapat kafein. Pada ubi kayu terdapat asam sianida. Nah, ada kontaminasi disengaja, misalnya ini penggunaan BTM secara berlebihan. BTM di sini adalah bahan tambahan makanan. Ada hasil ekskresi mikroba juga. Ini kontaminasi yang disengaja. Berikutnya ada kontaminasi tidak sengaja. Misalnya ada residu pestisida, ada residu kemasan plastik, dan ada residu senyawa radioaktif. Ini hal tersebut sangat tidak aman untuk dikonsumsi. Berikutnya, faktor mikroorganisme, yaitu kontaminasi disebabkan oleh mikroba. Sumber kontaminasinya bisa dari air, udara, manusia, atau melalui hewan, melalui tanah, peralatan yang digunakan, dan makanan yang sudah tercemar. Nah, jenis-jenis mikrobanya yang biasa mengkontaminasi bahan pangan itu ada mikroba yang berguna, ada mikroba yang patogen, ada mikroba pembusuk, ada virus, ada protozoa atau cacing. Ada juga dari faktor fisik. Dari faktor fisik, kontaminasi disebabkan oleh logam, gelas, kayu atau ranting, rambut atau bulu, plastik, kertas, pasir atau batu. Ini kontaminasi faktor fisik. Nah, zat adiktif makanan atau bahan tambahan makanan definisinya adalah bahan yang ditambahkan dengan sengaja ke dalam makanan dalam jumlah kecil dengan tujuan untuk memperbaiki penampakan, cita rasa, tekstur, flavor, dan memperpanjang daya simpan. Jadi, penambahan zat aditif makanan atau bahan tambahan makanan yang sengaja ditambahkan itu ada tujuan tertentu. Dapat meningkatkan nilai gizi seperti protein, mineral, dan vitamin. Ini juga salah satu tujuan ditambahkannya zat aditif. Nah, penggunaan aditif makanan telah digunakan sejak zaman dahulu. Bahan aditif makanan ada dua, yaitu ada yang alami dan buatan atau sintesis. Nah, zaman sekarang itu banyak sekali makanan yang ditambahkan zat aditif. Di sini penggolongan bahan aditif makanan ada penguat rasa, yaitu ada yang buatan atau sintesis, seperti kristal monosodium glutamat, ada asam cuka, benzaldehida, amil asetat. Penguat rasa yang alami itu ada bunga cengkeh, ada pala, merica, cabai, laos, kunyit, ketumbar. Ini rempah-rempah penguat rasa alami. Penggolongan bahan aditif makanan berikutnya yaitu zat pemanis buatan.
Ini digunakan untuk membantu mempertajam rasa manis. Contohnya ada sakarin dan siklamat. Pemanis buatan ini dapat menurunkan risiko diabetes. Namun, siklamat merupakan zat yang bersifat karsinogen, berbahaya. Ada juga zat aditif pengawet. Adalah zat kimia yang dapat menghambat kerusakan pada makanan karena bakteri, ragi, dan cendawan. Reaksi kimia yang harus dikendalikan adalah reaksi oksidasi, pencoklatan atau browning, dan reaksi enzimatis. Contoh bahan pengawet yaitu ada natrium benzoat, natrium nitrat, ada asam nitrat, asam sitrat, dan asam sorbat. Zat aditif yang lainnya digolongkan dalam pewarna. Warna dapat memperbaiki dan memberikan daya tarik pada makanan. Ini salah satu cara produsen untuk membuat produk pangannya menarik, yaitu dengan pemberian warna. Pewarna alami contohnya adalah kunyit, daun pandan, angkat, daun suji, coklat, dan wortel. Untuk pewarna sintetis ada tartrazine, sunset yellow, ada carmoisin, dan brilliant blue. Jadi untuk pewarna ini juga ada yang alami dan sintetis. Berikutnya penggolongan zat aditif yaitu pengental. Pengental yaitu bahan tambahan yang digunakan untuk menstabilkan, memekatkan, atau mengentalkan makanan yang dicampurkan dengan air sehingga membentuk kekentalan tertentu. Contoh pengental adalah pati, ada gelatin, dan gum atau agar-agar. Nah, ini juga untuk tujuan tertentu. Berikutnya penggolongan zat aditif yang lain yaitu pengemulsi. Pengemulsi adalah zat yang dapat mempertahankan dispersi lemak dalam air dan sebaliknya. Ini contohnya adalah gom Arab. Bahan tambahan makanan lainnya adalah antioksidan. Contohnya butyl hidroksi anisol, butyl hidroksi toluena, dan tokoferol. Ada juga pemutih. Contohnya hidroksin peroksida, oksida klor, benzoil peroksida, dan natrium hipoklorit. BTM lainnya adalah pengatur keasaman. Contohnya ada aluminium amonium sulfat, kalium sulfat, natrium sulfat, dan asam laktat. Dan ada juga anti gumpal seperti aluminium silikat, kalsium silikat, magnesium karbonat, dan magnesium oksida. Nah, syarat penambahan BTM, bahan tambahan makanan, itu ada ketentuannya. Ada dosis yang harus sesuai, tidak boleh berlebihan. Ini biasanya sudah ada ketentuannya di Balai POM, Balai Obat dan Makanan. Berikutnya ciri-ciri produk pangan yang mengandung formalin. Ini formalin itu pengawet yang tidak baik untuk makanan, tapi dalam jumlah tertentu yang sangat sedikit itu masih diperbolehkan. Ini contoh di tahu yang bentuknya sangat bagus,
kenyal, tidak mudah hancur, awet beberapa hari, dan tidak mudah busuk. Ini salah satu ciri produk tahu tersebut mengandung formalin. Berikutnya, produk mie basah yang awet beberapa hari dan tidak mudah basi dibandingkan dengan yang tidak mengandung formalin. Nah, ini ciri-ciri produk pangan yang mengandung pengawet yang tidak baik. Karena ini pasti efeknya jangka panjang. Berikutnya ada produk ayam potong yang berwarna putih bersih, awet dan tidak mudah busuk. Itu bisa jadi produk ayam potong tersebut mengandung formalin. Kemungkinan besar mengandung formalin. Berikutnya ikan basah yang warnanya putih bersih, kenyal, insangnya berwarna merah tua, bukan merah segar. Awet sampai beberapa hari dan tidak mudah busuk. Ini juga mencirikan kalau produk ikan basah tersebut mengandung formalin. Ini bahaya formalin pada makanan. Tadi contoh ciri-ciri produk yang mengandung formalin, beberapa produk sudah disampaikan tadi. Nah, ini bahaya formalin pada makanan. Formalin ini adalah pengawet, ya, tapi bukan untuk makanan. Bahaya formalin pada makanan dalam dosis tinggi akan menyebabkan iritasi lambung, menyebabkan kanker, gagal ginjal, liver, limpa, dan merusak jaringan tubuh. Gejala yang biasa timbul antara lain sukar menelan, sakit perut akut, disertai muntah-muntah, dan biasanya mencret berdarah, terus timbulnya depresi susunan saraf atau gangguan peredaran darah. Nah, mengapa formalin tidak boleh digunakan? Ini akibat buruk bagi kesehatan. Ini beberapa produk lain juga, bukannya formalin ya. Di sini ada boraks yang sering kita temui juga di makanan-makanan itu. Produsen menambahkan borak untuk pengawetnya selain formalin. Sini akibat buruk bagi kesehatan penggunaan boraks adalah pada penggunaan yang berulang-ulang akan terjadi penimbunan pada otak, hati, dan jaringan lemak. Ini otomatis akan mengganggu sirkulasi kegiatan yang ada pada tubuh kita. Berikutnya akibat penggunaan formalin adalah tadi sudah sampaikan muntah darah, diare, kanker paru, kejang-kejang, kencing darah sampai kematian. Dan ini biasanya akibatnya atau efeknya sakitnya itu terasanya dalam jangka waktu lama. Ini penggunaan yang berulang-ulang dan dosisnya melebihi batas ketentuan. Nah, akibat berikutnya yaitu penggunaan rodamin B dalam waktu lama kronis dapat menyebabkan radang kulit alergi dan gangguan fungsi hati atau kanker hati. Nah, akibat penggunaan methanol yellow dalam waktu lama, methanol yellow ini pewarna, dapat menyebabkan kanker pada saluran kemih dan kandung kemih. Berikutnya, akibat penggunaan pemanis buatan dalam jangka waktu yang lama dapat mengakibatkan kanker. Ini ada peraturan Menteri Kesehatan nomor 722 tahun 88. Sebenarnya sakarin dan siklamat hanya boleh digunakan dalam pangan yang khusus ditujukan untuk orang yang menderita diabetes atau sedang menjalani diet
kalori. Demikian tentang produk home industry, keamanan pangan yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Terima kasih sudah menyimak, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa pada materi yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.